Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai additive rule, dan ia adalah salah satu teorema yang dibahas dalam teori probabilistik. Lalu apa itu additive rule? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita bahas apa itu additive rule. Jika A dan B merupakan dua buah kejadian, maka probabilitas dari union kejadian A dan B dapat dihitung melalui penjumlahan probabilitas kejadian A dengan probabilitas kejadian B dikurang dengan probabilitas irisan kejadian A dan B. Ya, panjang ya. Nah, karena panjang, biasanya dituliskan dalam notasi matematik itu lebih sederhana menjadi seperti berikut. Nah, kita coba sambungkan antara definisi bahasa Indonesianya dengan definisi bahasa matematikanya. Ini adalah probabilitas dari union kejadian A dan B dapat dihitung melalui penjumlahan probabilitas kejadian A dengan probabilitas kejadian B dikurang dengan probabilitas irisan kejadian A dan B. Ya, itu definisinya. Lalu kita akan membahas terlebih dahulu kenapa ada pengurangan ya di situ. Nah, untuk penjelasannya kita akan membuat himpunan A di diagram Venn ya. Yang kuning ini adalah himpunan A, yang orange ini adalah himpunan B. Kemudian di tengah-tengahnya ada irisan yang berbentuk elips yang diwarnai warna coklat di situ. Nah, perlu diingat yang warna coklat itu sebenarnya terdiri atas dua lapisan ya, lapisan A dan lapisan B. Dan jika dipisahkan, maka hasilnya seperti ini kurang lebih. Di situ ada dua buah elips yang ya saling menutupi lah ya, ada di lapisan atas dan bawah. Nah, himpunan A union B itu sebenarnya yang warna putih ini. Nah, makanya ketika menghitung probabilitas, kita harus membuang yang warna hijau atau mengurangi. Sehingga setelah dikurangi, maka hasilnya pas seperti yang warna putih ini. Sehingga rumusnya di situ ada pengurangan probabilitas A irisan B. Nah, apakah rumusnya selalu ada pengurangannya? Nah, untuk menjawab hal itu, kita harus membahas kasus ketika A dan B adalah kejadian disjungsi. Nah, rumusnya masih tetap yang sama, masih tetap yang tadi, tapi kita ketahui bahwa himpunan A irisan B itu sama dengan kosong. Bukan 0 ya, kosong. Sehingga probabilitas A irisan B itu sama dengan 0. Dengan kata lain, rumus di atas bisa disubstitusi menjadi sebagai berikut. Nah, dikurang 0. Jadi karena dikurang 0 ya tidak ada, jadi rumusnya bisa ditulis sebagai berikut. Hanya probabilitas A tambah probabilitas B. Tidak ada pengurangan. Dengan demikian, kita biasanya menemukan dua buah persamaan ya terkait dengan additive rule. Ada persamaan umum yang di atas, ada persamaan khusus yang di bawah, yang hanya berlaku ketika dua kejadiannya disjungsi. Nah, itu kurang lebih definisi dari additive rule ya dan persamaannya. Lalu kita akan coba ilustrasikan di sebuah kasus. Kasusnya sama dengan episode yang lalu adalah membuka atau membuat password. Nah, jika password dibuat secara random oleh komputer dan setiap pola punya kesempatan yang sama untuk dibuat, maka berapa probabilitas munculnya pola password yang memiliki angka 5 jika passwordnya terdiri atas 4 angka. Asumsi tidak ada angka yang muncul 2 kali. Nah, kalau episode yang lalu, angka 5-nya hanya di depan saja.
Nah, sekarang dibebaskan, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Yang penting ada angka 5 ya. Nah, ini ilustrasinya, jadi bisa di depan, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, bisa yang keempat. Nah, jika soalnya didefinisikan sebagai kejadian X dan masing-masing ilustrasi itu adalah definisinya kejadian A, B, C, D, maka probabilitas X itu sama dengan probabilitas A union B, union C, union D. Dan kita bisa menghitungnya dengan additive rule. Tapi kita harus cek dulu, ada disjungsi atau tidak. Nah, untuk mengeceknya, mungkin nggak A terjadi berbarengan dengan B? Tidak mungkin ya, karena satu angka itu hanya muncul satu kali. Jadi kalau 5-nya sudah muncul di depan, nggak mungkin muncul yang kedua. Kalau misalnya A-nya sudah muncul di yang kedua, berarti tidak mungkin muncul di depan. Oleh karena itu, ya disjungsi karena tadi tiap angka hanya muncul sekali. Sehingga additive rule-nya bisa kita pakai yang rumus khusus ya. Sehingga probabilitas X sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C tambah probabilitas D, di mana probabilitas A itu sama dengan probabilitas B dan seterusnya. Ya, karena 5-nya hanya beda posisi saja, sehingga probabilitas X itu sama dengan 4 kali probabilitas A. Dan didapatkan probabilitas X ini sama dengan 4 kali 336 dibagi 3024. Nah, dapat dari mana probabilitas A-nya angka segitu? Nah, ini sudah dibahas di episode sebelumnya. Bisa dicek ya. Nah, kasusnya masih sama, tapi pertanyaannya berbeda. Berapa probabilitas munculnya pola password yang terdiri atas setidaknya angka 5 atau angka 6? Kita definisikan ini sebagai kejadian X. Jadi 5 saja masuk ke X, 6 saja masuk ke X, ada 5 dan 6 juga termasuk ke X. Ya, ini ya, ada 5 saja masuk ke X, termasuk kejadian X gitu ya, muncul 6 saja termasuk ke kejadian X. Ada 5 dan 6 juga dia masuk ke kejadian X juga. Nah, kalau kita definisikan munculnya 5 itu adalah kejadian A, munculnya 6 adalah kejadian B, munculnya 5 dan 6 adalah munculnya 5 dan 6 itu bisa terjadi, maka kejadian A dan B itu tidak disjungsi. Oleh karena itu, kita harus menggunakan additive rule yang bentuk umum, yang ada pengurangannya. Jika ingin menghitung probabilitas X. Nah, kita ketahui probabilitas A itu akan sama dengan probabilitas B. Dan probabilitas A itu sudah dihitung 1344 dibagi 3024. Nah, dengan demikian probabilitas dan ini sudah dihitungkan, probabilitas A irisan B itu sama dengan 504 dibagi 3024. Nah, dengan demikian probabilitas X itu didapatkan sebagai berikut persamaannya ya, 1344 ditambah 1344 dikurangi 504 dibagi 3024. Nah, nanti di episode selanjutnya mungkin bisa terjawab ya kenapa probabilitas A irisan B hasilnya segitu. Nah, untuk saat ini kita lebih fokus ke additive rule. Ya, jadi kurang lebih itu additive rule. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada episode kali ini? Additive rule adalah atau didefinisikan sebagai jika A dan B merupakan dua buah kejadian, maka probabilitas dari union kejadian A dan B dapat dihitung melalui penjumlahan probabilitas kejadian A dengan probabilitas kejadian B, dikurang dengan probabilitas irisan kejadian A dan B.
Ya, terdapat dua buah persamaan untuk menghitungnya. Ada persamaan umum dan ada persamaan khusus. Ya. Yang terjadi ketika kondisinya disjungsi. Ya, ini lagu backgroundnya sudah habis. Kepanjangan ya bungkusnya. Tapi ya terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.